Malam itu aku melihat Tommy sangat gelisah setelah kembali dari kantornya. Wajahnya pucat dan ia terlihat seperti orang linglung. Jarang sekali memang Tommy kembali sangat cepat dari kantornya, terlebih jika hari Senin. Seperti biasa, aku menyiapkan kebutuhannya untuk membersihkan diri sambil memasak untuk makan malam. Ketika makan malam sudah siap, aku dan kedua anak kami menyantap semua hidangan dengan sangat lahap, tetapi tidak dengan Tommy. Ia semakin terlihat gelisah dan sesekali menatap keluar jendela yang memang berseberangan dengan meja makan kami. "Kamu kenapa?" tanyaku. Dia merespon pertanyaanku dengan sangat lamban dan mengatakan kalau tidak ada apapun yang terjadi. Namun, aku adalah istrinya yang sudah hidup bersama hampir 20 tahun. Tentu saja aku sangat hafal dengan semua tingkah lakunya, apalagi jika ada sesuatu yang terjadi padanya. Akan tetapi, aku membiarkan dia berpikir dan menikmati makan malam kami. Hanya Tommy yang tidak menghabiskan makanan di piringnya. Sesekali aku melirik ke arah Tommy, lalu memastikan kalau tak ada gelagat aneh yang ia tunjukkan. Setelah selesai makan malam, aku membersihkan semua piring dan meja makan, kemudian naik ke kamar tidur. Aku menemukan Tommy sedang terduduk di pinggir kasur sambil sibuk memainkan ponselnya. Ku kejutkan Tommy dengan memeluknya dari belakang. "Kamu kenapa?" tanyaku. "Aku sedang dalam masalah besar," jawabnya. "Masalah apa?" tanyaku kembali. Ia meletakkan ponselnya dan berbalik menghadapku. Namun, ia tidak mengatakan apapun. "Kalau kamu punya masalah, selesaikan. Cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah dengan meniadakan kebohongan," tambahku. Sejenak ia menatap wajahku, lalu memeluk dengan erat. Aku mengatakan hal itu karena tahu Tommy selalu membeli barang-barang mewah tanpa memberitahuku. Tiap kali dia melakukannya, ia selalu bersikap seperti itu. Keesokan harinya, Tommy kembali dari kantor sangat cepat. Bahkan di saat kedua anak kami sedang berada di sekolah, ia datang tidak hanya membawa barang, tetapi juga seorang wanita hamil. Aku sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa kesalahan besar yang selama ini ia lakukan sungguh di luar dugaanku. "Berani-beraninya kamu melakukan ini," teriakku. Aku tidak perlu penjelasan apapun saat melihat seorang wanita hamil berdiri di depanku. Tommy hanya mengarahkan pandangannya ke lantai sambil memegang erat tangan wanita hamil itu. Sesaat emosiku memang sangat memuncak, tetapi ketika melihat wajah seorang wanita muda yang terlihat sangat menyesali perbuatannya, hatiku luluh. Tidak ada lagi amarah dalam diriku. Bahkan kata-kata kasar yang sebelumnya sempat kurancang untuk memakinya sudah hilang dalam sekejap. Wanita hamil itu bahkan tidak berani untuk menatap wajahku. Perlahan aku menghampirinya dan mengangkat wajahnya. Seketika seluruh air mata yang ia bendung mati-matian mengalir membasahi wajahnya. Aku memeluk wanita itu. Tommy terlihat sangat terkejut dengan reaksiku. Bahkan dia pun juga sama terkejutnya dengan Tommy. "Kamu mendapatkan dukunganku selama masa kehamilanmu," ucapku. Ternyata ucapanku malah semakin membuatnya menangis, sehingga air matanya membasahi sebagian dari bajuku. Tommy mematung saat aku memeluk wanita selingkuhannya. Aku mengajak wanita itu untuk duduk
agar ia merasa nyaman dan tidak tegang. Stres tidak baik untuk kehamilan, tambahku sambil menggiringnya duduk ke sofa terdekat. Wanita itu semakin menangis, seolah semua penjelasannya tumpah ke dalam satu tangisan. Kali ini aku tidak lagi berusaha menenangkannya. Aku meninggalkan dia di ruang tamu dan berjalan ke arah kamar kami. Di dalam sana giliran aku yang menangis, menahan rasa sakit karena begitu menaruh kepercayaan besar di pundak suamiku. Aku sangat yakin kalau tidak ada masalah apapun yang terjadi di antara kami. Lantas bagaimana semua itu bermula? Aku mengutuk diri karena tak bisa menjadi istri yang sempurna untuk suamiku, sehingga akhirnya ia memilih wanita lain untuk menyempurnakan dirinya. Tak lama Tommy masuk ke dalam kamar dan berlutut di hadapanku. Ia menangis. Baru kali ini aku melihatnya menangis setelah hampir 30 tahun mengenalnya. Ia menangis dan menyesali semua perbuatannya, sedangkan aku hanya bisa terdiam. Entah bagaimana harus menanggapi sikapnya. Tommy menarik-narik tanganku, menangis, dan napasnya terdengar sangat berat. Aku memang mencintai Tommy, tetapi apa yang dia lakukan padaku rasanya benar-benar sangat menyakitkan. Dalam diam, aku bangkit dari tempat dudukku dan pergi ke kamar mandi. Di dalam sana aku mencuci wajah dan berusaha menguatkan diriku. Kutatap wajahku dalam cermin dan mempertanyakan keputusanku pada diriku sendiri. Aku begitu mencintai Tommy, apapun yang terjadi, dan tidak ingin anak-anakku menjadi kehilangan ayahnya hanya karena permasalahan kami. Namun di sisi lain aku juga tidak ingin anak yang ada di dalam kandungan wanita itu tidak memiliki seorang ayah. Biar bagaimanapun, anak itu adalah anak Tommy. Anak itu tidak bersalah, dan lagi pula baik Tommy ataupun wanita itu, mereka sudah menyesali semuanya. Aku keluar dengan satu tarikan napas untuk menguatkan diriku sendiri. Aku memutuskan untuk menerima anak itu beserta ibunya, bahkan akan membiarkan hubungan mereka tetap bersemi. Keluar dari kamar mandi, Tommy sudah menungguku dengan tatapan cemas. Jelaskan padaku semuanya, ucapku. Akhirnya ia menceritakan kalau semua itu bermula ketika dia sedang ditugaskan mengelola sebuah pekerjaan dengan tanggung jawab yang besar. Kebetulan pekerjaan itu berada di daerah kelahirannya. Semua terjadi begitu cepat. Tommy mengakui kalau dia mencintai wanita itu, tetapi cintanya padaku jauh lebih besar. Tommy tidak menginginkan perceraian, begitu pula denganku, jawabku dalam hati. Aku menatap mata Tommy dalam-dalam. Masih terasa sangat sakit saat semua itu terlintas di dalam kepalaku. Sudah lama wanita itu tinggal di kota yang sama denganku. Ia tinggal seorang diri di rumah yang tidak terlalu besar, jauh sekali denganku. Rumah yang kutinggali bersama anak-anak cukup besar dan cukup banyak orang yang bisa saling menjaga satu sama lain. Setelah membicarakan semuanya, aku dan Tommy menemui wanita itu yang ternyata sudah lebih dulu bertemu dengan kedua anak kami. Mereka terlihat sangat akrab. Bahkan sesekali salah satu anakku mengelus perutnya. Kamu bisa tinggal di sini jika kamu mau, ucapku. Kedua anakku terlihat sangat senang, tetapi suamiku dan wanita itu cukup terkejut mendengarnya. Wanita itu sangat sungkan untuk menerima kenyataan untuk tinggal bersamaku. Hari itu ia kembali ke rumahnya.
Beberapa hari kemudian, kabar itu tersebar dengan sangat cepat. Aku mendapat banyak sekali makian, terutama dari teman terdekatku yang mengatakan kalau mereka akan menghabisi wanita itu. 1 tahun berlalu, anak tersebut sudah lahir dan bergaul bersama kedua anakku. Wanita itu pindah ke dalam rumah kami, dan hujatan itu tetap memenuhi telinga kami, meskipun kenyataannya hidup kami sudah jauh lebih baik. Sekian.